wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi bersama saya Syamsir Alam. Kali ini kita bersama dengan Bapak Muhammad Ahadiat Zamani SPMT. Beliau adalah anggota DPRD Kota Bau-Bau di Komisi 3. Sebelumnya terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk hadir di channel saya. Semoga dapat menginspirasi dan mengedukasi masyarakat tentunya. Kali ini kita akan berbincang-bincang seputar tema peran dan tugas anggota DPRD yang tentunya di Komisi 3, komisinya Pak Ahadiat. Mungkin bisa dibuka dulu Pak, apa-apa saja peran dan tugas DPRD di Komisi 3. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami sebagai anggota DPRD tentu bagian dari representasi dari masyarakat. Kami dipilih oleh masyarakat, ya. Kemudian di dalam kami menjalankan fungsi atau tugas-tugas kami itu tidak terlepas dari 3 fungsi utama kami di Dewan, ya. Yang pertama itu tentu terkait dengan fungsi pengawasan, kedua fungsi anggaran, dan yang ketiga adalah fungsi legislasi atau fungsi pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah peraturan daerah, ya. Itu fungsi utama. Kemudian kalau kita lihat di DPRD Kota Bau-Bau ada namanya alat kelengkapan. Di sana ada 3 komisi, ya. Komisi 1, komisi 2, dan komisi 3. Nah, khusus untuk komisi 3 ini kita diberikan tanggung jawab atau tugas-tugas yang berkaitan dengan hal-hal mengenai kesejahteraan rakyat, ya, baik itu bidang sosial, agama, pendidikan, budaya, kesehatan, dan sebagainya yang terkait dengan hal-hal kesra, ya, kesejahteraan rakyat. Jadi itu di bidang kami di sana. Tentu kami bermitra dengan dinas-dinas teknis, ya, OPD yang ada di pemerintah daerah, ya. Nah, sementara mungkin itu untuk pengantar kita, ya. Ini saya tertarik dengan tema kesehatan nih Pak. Ya. Ada masuk dalam Komisi 3 ini Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang apa-apa saja sih yang sudah direalisasikan atau dilaksanakan di Komisi 3 seputar kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Iya. Jadi untuk di bidang kesehatan memang, ya, kita salah satunya kalau kita bicara kesehatan tentu kita bicara mungkin rumah sakit, kita bicara mengenai puskesmas, ya. Nah, di sana peran-peran dari pemerintah ini yang kita dorong memang ada yang namanya peran-peran yang sifatnya promotif dan preventif, ya. Di samping tentu kuratifnya untuk ini. Kita dorong itu peran-peran untuk melakukan promotif dan preventif dalam bidang kesehatan ini. Itu yang pertama, khususnya di puskesmas, ya. Kemudian yang kedua dari sisi sumber daya manusianya itu kita dorong untuk pemenuhan tenaga kesehatan ini, ya, baik di rumah sakit, blood kita, kemudian di puskesmas kita, supaya tenaga kesehatan ini bisa terpenuhi, ya, sesuai dengan tentu alokasi tenaga atau bidang yang memang masih kosong. Dan baru-baru ini juga kita mengusulkan agar kesempatan dengan tenaga P3K yang ada ini bisa dipenuhi dari tenaga P3K, sehingga banyak teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang masih berstatus katakanlah honorer, ya, magang-magang itu bisa diangkat sebagai tenaga-tenaga yang tetap di situ. Nah, itu yang di bidang kesehatan. Nanti kalau bidang lain juga, misalnya di sosial, itu kita dorong juga. Yang paling penting sekarang di sosial itu adalah mengenai DTKS, ya, dana terpadu kesejahteraan sosial, ya, karena di sana merupakan dasar di dalam kita melihat kondisi atau potret sosial masyarakat kita. Dari data itu nanti sangat dibutuhkan di dalam pemberian bantuan BPJS, ya, PKH, ya, dan bantuan-bantuan orang miskin misalnya. Jadi tahun ini kita minta pemerintah untuk segera diselesaikan. Kemudian di bidang keagamaan, ya, kami selalu berkolaborasi dengan Kementerian Agama Kota Bau-Bau, ya. Salah satu yang paling penting itu beberapa tempat, yaitu pengadaan tanah untuk KUA,
beberapa KUA kita, ya, seperti KUA Muhum maupun KUA Bumi. Ya, sekarang alhamdulillah di KUA Muhum sudah dibangun untuk KUA sendiri. Ya. Tanahnya itu mendapatkan hibah dari Kota Bau. Di samping di sumber daya manusianya juga kita mendorong untuk ketersediaan guru-guru agama kita untuk di Kota Bau, khususnya di SD dan SMP. Itu yang paling tidak beberapa hal-hal mungkin yang bisa saya sampaikan apa yang kita sudah lakukan selama ini. Terkait di masalah kesehatan nih Pak, ada saya sempat dapat surat edaran tentang kewajiban untuk melaksanakan vaksinasi seperti itu, vaksin, dan dilarang bagi masyarakat yang akan bepergian kalau belum melakukan vaksin, terutama vaksin booster seperti itu. Bagaimana Bapak menanggapinya? Ya, jadi itu memang surat untuk bepergian ya. Bepergian di dalam negeri itu ada edaran memang dari pusat langsung itu, dari BNPB kalau tidak salah itu, ya. Itu disampaikan bahwa semua yang melakukan perjalanan itu harus memenuhi kriteria. Ya, salah satunya itu kalau dia sudah booster itu tidak perlu lagi pakai swab, ya, tidak perlu lagi. Tapi kalau dia baru vaksin kedua, apalagi yang ke-1 itu wajib untuk melakukan yang namanya tes swab 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Nah, itu pada kesempatan ini juga saya menghimbau kepada masyarakat, terutama yang sedang bepergian ini, segeralah melakukan vaksinasi, ya, khususnya yang sudah vaksin kedua langsung kita booster, dan setiap hari terbuka ini. Saya dengar kalau di Puskesmas Wajo itu dia Selasa, Rabu, Kamis itu jam 2 ke atas ya. Nah, jadi mungkin silakan aja ke sana langsung, tinggal bawa KTP, lapor, langsung didaftar, dan insya Allah akan dilayani. Ya. Terakhir Pak, karena sudah durasi, harapannya kepada masyarakat, tentunya Bapak sebagai anggota DPR, harapannya kepada masyarakat. Ya, tentu kita berharap ya masyarakat kita akan depannya bisa lebih baik ya. Mari kita ikuti apa yang menjadi himbauan dari pemerintah ya. Mari kita jaga kesehatan kita. Kalau kita bicara masalah kesehatan, kita jaga lingkungan kita ya. Sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama menjadi masyarakat Kota Bau yang maju, sejahtera, dan berbudaya itu bisa terwujud. Dimulai dari diri kita, kemudian keluarga kita, kemudian lingkungan kita, terus sampai ke atas. Jadi saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak ya, waktunya. Ya. Semoga dapat menginspirasi dan mengedukasi masyarakat. Terima kasih juga para penonton sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.